Pak Kasek dan Dewan Guru SMP Negeri 1 Kapol yang saya hormati. Shalom dan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Shalom. Kita mengucap syukur kita datang dalam keadaan sehat walafiat, kekurangan sesuatu apapun. Kita meyakini yang kita mulai dari namanya kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Pada tempat yang pertama saya harus minta maaf karena agak sedikit terlambat. Karena tadi selepas akhir saya masih bertemu dengan teman-teman, lalu saya barusan pulang dulu untuk rapat informasi di kantor bupati. Ya. Saya pulang dari rapat tadi ini, saya hanya sebentar di ruangan, itu ada 2-3 orang yang tunggu saya keluar. Saya tidak peduli kan lalu langsung ke sini. Ya. Pak Kasek dan Bapak Ibu Guru, saya menjadi bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bertemu hari ini karena 2 hari 3 hari berikut itu saya dengan Pak Kabit SMP dan Kabit PAUD itu mengikuti rapat koordinasi namanya itu rapat koordinasi program prioritas Kemendikbud. Ada 5 program prioritas yang kami percakapkan di sana. Yang pertama itu adalah terkait dengan sekolah penggerak. Yang kedua itu guru penggerak. Yang ketiga IKM. Yang keempat PMM. Dan yang kelima adalah PMO. Ya, PMM itu Bapak Mama Akrab dan itu yang mau di workshopkan ini platform Merdeka Mengajar. Ya. Kenapa saya bersyukur? Karena saya memiliki sedikit informasi yang cukup detail. Ketika barusan saya rapat lalu Pak Kasek tunggu hari ini dan Bapak Mama tunggu saya dan teman-teman hari ini. Nah, gitu. Kenapa menjadi penting ini saya sampaikan lebih awal, Bapak Mama. Ketika saya dan 2 kepala bidang ikut rapat di Kupang terkait dengan 5 program prioritas Kemendikbudristek di Balai Guru Penggerak di Kupang dan di Balai Penjamin Mutu selama 3 hari kemarin di Hotel Kristal, ternyata berbagai angka yang sifatnya statistik di kita di sebelah sana itu saya boleh kata kita daerah semua. Ya. Satu di antaranya itu tadi saya kumpul Pak Kabit, Ibu Kabit dan Kepala Seksi Kultur termasuk Pak Yus. Satu di antaranya di platform Merdeka Mengajar, ya, PMM itu ini yang membuat saya sedikit bertelinga di Kupang. Ternyata yang hanya buat akun dan tidak pernah mengunjungi adalah sekolah PSP. Saya sebut saja yakni SD Negeri Kaupuku. Jadi SD Negeri Kaupuku sama sekali sejak ditetapkan menjadi sekolah PSP itu tidak pernah mengunjungi dan apalagi membaca dan seterusnya di PMM. Ya. Itu artinya apa Bapak Mama? Itu artinya mungkin bukan Pak Kasek dan Bapak Ibu yang mengalami kesulitan termasuk di SD tadi tersebut. Termasuk kami juga di dinas itu tadi yang saya kumpul kepada seksi guru di 3 bidang dan Bapak Ibu kami untuk kami juga di dinas bakal membentuk POKJA. POKJA PSP, POKJA PMM, POKJA IKM dan PMO. Karena PMO kalau kemarin ditanya PMO PSP, kemarin kami diminta lagi untuk membentuk PMO IKM. Ya. Belum lagi Bapak Mama, kita termasuk dari sisi kuantitas pula itu sangat sedikit sekali yang lulus KGP. Ya. SMP 1 bersyukur itu ada Ibu Lina yang guru penggerak, ya. Dan kebetulan di Sumber Tengah ini yang lulus KGP kan cuma 5 dan semua guru SMP, guru SD belum ada. Apalagi CPP, ya, CPP itu hanya cuma 1, itu mantan kepala SMK Mambol. Ya.
Lalu sekolah penggerak kita itu baru 15, terakhir itu 15. Lalu di luar yang sekolah penggerak mengimplementasi IKM, implementasi kurikulum merdeka itu yang mandiri berubah itu baru 15 SD yang telah menyelesaikan workshop di 3 titik, di SDN Berpakul untuk 5 SD, di SD Anakalang 5 SD dan di SD I Mambor untuk 5 SD. Dari sisi semua Bapak termasuk yang saya belum sebutkan yang berhubungan dengan kebijakan kurikulum merdeka dan berbagai penggerak-penggerak yang lain yang berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka yang sekarang itu sampai kepada episode ke-23, kita semua masih rendah dan merah. Ya. Nah, karena itu dari kurang lebih ada 5 pokok yang kemarin yang materinya disampaikan dan seterusnya itu kita termasuk kabupaten yang mendapatkan dorongan agar cukup kuat agar banyak sekolah PSP, agar banyak CGP, agar banyak CPP, agar banyak pelaksana IKM. Nah, ini bisa terjadi lebih kepada Bapak Mama itu, ya memang itu dianggap saja. Bapak Mama harus menjadi penjuru terkait dengan literasi. Kalau guru saja rendah, literasinya rendah, memang soal terbesar adalah karena sekarang ini berbasis teknologi, maka agak sedikit sulit untuk mengikuti keinginan sehubungan dan kebijakan kurikulum merdeka yang semua prosesnya itu lebih banyak di daring, bukan luring. Ya, kalau begitu mulai kepala sekolah dan dewan guru serta teknik tidak ada cara lain kecuali beradaptasi dengan teknologi. Karena itu Pak Dr. Dirman, Kepala DGP Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyimpulkannya kurikulum merdeka adalah kurikulum bertransformasi katanya. Ya, kurikulum yang terus mengajak saya dan Pak Mama katanya, ya, untuk terus berubah. Melalui apa? Melalui antara lain sering mengunjungi PNM, ya, berproses melalui PNM, ya, berdialektika menjadi melalui PNM, berasesmen melalui PNM, berdiferensiasi seperti yang ada di sini itu melalui PNM. Ya, saya begitu saya dulu sama suku kata di dapur yang ada ini yang kami percakapkan di Kupang. Dan itu hanya bisa terjadi kata Pak Dr. Wirman dan Direktur Guru dari Dirjen GTK Kemendikbud itu hanya kalau guru literasinya bagus. Ya, walaupun saat bersamaan kata kepala DGP mungkin termasuk sekolah kita itu ya setiap bulan katanya akan rutin dikasih pulsa apa katanya kemarin pulsa belajar. Nah, dari itu katanya. Jadi kalau begitu kalau Bapak Mama aktif di PNM, ya, itu sebagai satu-satunya pintu masuk untuk kita berproses terkait dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, maka mestinya oleh pemerintah tingkat lebih tinggi untuk Bapak Mama sudah disiapkan sejumlah kebijakan. Termasuk kalau lulus CGP itu seperti apa yang dialami Ibu Lina dan teman-teman, itu ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan didampingi melalui daring. Dan untuk angkatan kesekian katanya itu akan nanti luring dan sebagainya mendapatkan perlakuan khusus, kita akan didatangi. Seperti besok itu ada workshop untuk Ibu Lina dan teman-teman, toh? Iya, Pak. Iya, toh? Besok ya? Iya. Nah,
Itu berlima CGP itu besok akan mengikuti workshop ke-7 untuk CGP angkatan keempat. Iya. Nah, selama 3 hari di Wisma Solopor. Dan Bapak Mama ya ke depan satu-satunya sumber untuk jadi kepala sekolah dan pengawas itu hanya CGP. Tidak ada sumber lain. Tidak ada lagi karena saya jauh dengan Pak Kasep dan atau saya dekat dengan Pak Kasep lalu dia diangkat dari kepala sekolah atau diturunkan dari pengawas, tidak lagi. Ya, walaupun kemarin itu banyak yang dalam tanda petik itu berada protes. Ya, bagaimana bisa daerah diarahkan untuk mengangkat kepala sekolah sumber CGP. Padahal rata-rata CGP itu masih muda-muda. Dan CGP bukan ASN semua, juga ada yang non ASN. Oleh Kepala BGT, Kepala Balai Guru mengatakan itu sudah arahan dari atas. Tidak ada kompromi, bukan soal muda dan tidak muda katanya. Soal terkini terkait dengan kurikulum merdeka adalah soal bertransformasi. Dan yang kekinian yang telah bertransformasi adalah SMP 1 mulai kepala sekolah dan dewan guru. Ibu Lina dan teman-teman yang masuk ke CGP, Pak Obek, satu-satunya CGP yang ada di daerah ini. Dan 15 SD yang tadi yang saya sebutkan itu IKM, Mandiri Berubah. Implementasi kurikulum merdeka Mandiri Berubah. Kalau begitu, menurut saya, apa yang Pak Kasep dan Bapak melakukan hari ini terkait dengan workshop validasi perangkat pembelajaran itu bagian daripada respon apa yang kemarin kami ikut di Kupang, yang data-datanya antara lain tadi saya sebutkan. Kita semua merah dari sisi mana, termasuk sering mengunjungi PMM tadi, antara lain yang saya sebutkan itu SD Tokoku dan bahkan SMA 1 Memboro itu karena tayang bertempat dan tidak melihat kewenangan dan batas administrasi. Ya, SMA 1 Memboro itu yang sama sekali sampai sekarang itu belum mendaftar di BNN, di platform Merdeka Mengajar. Ya. Kalau sudah tidak mendaftar, apalagi mengunjungi. Ya. Itu. Membaca apalagi kalau sama sekali tidak mengunjungi. Ya. Mengambil apa yang ada di PMN untuk dibawa di ruang kelas itu, apalagi kalau tidak dibaca. Karena itu arahan ke kami kemarin itu termasuk ke pelatih ahli dan fasilitator itu ada 4 pihak yang diundang dari kabupaten kota, termasuk Pemda PSD dan Pemda PTN. Kita diminta untuk sekuat-kuatnya mendorong satuan pendidikan, teristimewa guru-guru yang muda, ya, wajib hukumnya untuk daftar dan lulus CGP. Bukan sekadar tadi yang saya sebutkan nanti itu menjadi satu-satunya sumber kepala sekolah dan pengawas, tidak. Tapi lebih kepada begitu pembelajaran yang kreatif dan seterusnya agar implementasi P5 katanya itu bisa terjadi, kecuali masuk di PMN untuk melihat apa yang terjadi di satuan pendidikan di daerah lain. Ya, agar P5 boleh menghubungi di kita. Tapi kalau tidak pernah mengunjungi PMN, ya, maka saya hampir yakin itu, tadi saya masih bilang teman-teman di bidang, terus akan cara lama yang kita gunakan. Tetapi kita menghayal untuk ada hasil baru. Saya duga keras itu tidak mungkin terjadi. Kalau begitu Bapak Mama, apa yang Bapak Mama lakukan hari ini? Ya, untuk 2 hari ke depan, itu bagian apa yang kemarin tertayang kita semua merah. Saya menaruh harapan agar Bapak Ibu guru yang masuk di komite pembelajaran di PSD SMP 1 waktu ini dan juga yang tidak masuk untuk berproses bersama Ibu Lina, Ibu Tore, Pak Laki Beni, Ibu yang di SMP 2 waktu ini, Ibu Yublina,
Ibu Yublina, dan siapa lagi satu lagi? Ibu Risma loh. Dan Ibu Risma ya, satu lagi Pak Laki. Dan sekarang Pak Simon loh. Pak Simon Laki ya, Pak Simon Laki ya. Saya berharap itu paling tidak sebelum kebijakan nasional berubah menjadi tanpa lulus untuk ditetapkan menjadi sekolah penggerak, itu semua sekolah menjadi sekolah penggerak maksud saya. Papa Mama sudah mayoritas lulus menjadi CGP. Ya, karena ke depan kebijakan tadi yang saya sebutkan itu akan itu yang dilakukan. Yang diangkat dari kepala sekolah dan pengawas itu adalah mereka yang guru penggerak, tidak lagi sumber lain. Itu ada kegelisahan, dan kegelisahan itu menunggu kemarin di rakor yang saya dan Pak Kabit SMP ikuti. Kegelisahan itu antara lain terkait dengan kebijakan kurikulum merdeka. Jangan sampai kebijakan ini mengikuti siklus kepemimpinan. Karena Mas Nadiem ini, Mas Menteri, tinggal kurang lebih 2 tahun. Begitu. Oleh Direktur Guru dan Dirjen PPK menjawab bahwa sekarang itu Kementerian Dikbudristek semata menyiapkan RUU terkait dengan kurikulum, dan oleh Dirjen Guru dan tenaga kependidikan itu tengah menyiapkan rancangan keputusan terkait dengan jabatan kepala sekolah dan pengawas. Ya. Kalau begitu SMP 1 Lepakul, SMP Kristen Lepakul, SMP 6 Umrah Tunggai, SMP 3 Umrah Tunggai, dan SMP 2 itu bagian daripada penjuru dari 35 sekolah menengah pertama di daerah ini menjadi penggerak kurikulum merdeka di daerah ini, menjadi penjuru P5, menjadi penjuru PMM, menjadi penjuru ITM, menjadi penjuru apa yang ini satu hari ini dipercakapkan terkait dengan menjadi penjuru pembelajaran. Bisnis kemarin itu diawali dengan pembelajaran yang dimulai dengan diagnostik katanya, ya. Lalu pembelajaran berdiferensiasi dan seterusnya. Kalau begitu saya berharap khusus untuk 5 SMP tadi yang saya sebutkan, yang pertama ini SMP 1 Lepakul harus menjadi penjuru untuk PSP, IKM, PMM, CGP, CPP, dan PMO. Ya. Kenapa menjadi saya sebut SMP Lepakul? Karena dan beberapa yang tadi telah lulus PSP, karena kenapa? Karena Pak Yere dan Pak Mama yang masuk di komite pembelajaran sudah berbulan-bulan didampingi. Ya. Tidak lagi baru mulai, termasuk Ibu Lina dan teman-teman dan Pak Obed sendiri itu sudah berbulan-bulan didampingi. Ya. Baik luring maupun daring. Yang saya tahu memang karena akibat COVID itu lebih banyak daring ya, Ibu Lina. Ya. Tetapi apapun bentuk pendampingan yang telah Bapak Mama dapatkan, poin yang buat saya dan teman-teman di dinas adalah itu yang kemarin terdapat. Bapak Mama mendorong diri sendiri dan komunitas, termasuk komunitas yang ada di SMP, komunitas MGMP, komunitas yang bersuara ke sekolah, gitu. Dan komunitas-komunitas yang lain yang ada di satuan pendidikan. Termasuk kalau dalam waktu dekat ini tidak ada perubahan, saya minta Pak Kasek nanti mendiskusikan dengan teman-teman di sekolah ini untuk menyiapkan anggaran paling kurang 1 atau 2 orang guru mengikuti pelatihan terkait dengan penulisan karya ini yang akan didampingi oleh Yayasan Cakrawala oleh nama saya lupa. Ya, untuk penulisan karya ilmiah tahun depan Pak Kasep. Ya, nilainya katanya per orang itu 540.000. Per 540.000 satu orang, 3 tahap pos tahun depan, tiap tahap 1 paling tidak butuh kurang lebih sekitar 2 juta kurang lebih ya Pak Kasep ya. Ya, mohon disiapkan anggaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah guru yang diinisiasi dan difasilitasi oleh dan didampingi oleh
yayasan apa lagi? Literasi Cakrawala, atau saya lupa namanya. Tapi yang saya maksudkan adalah agar Pak Kasek dan Pak Mama terus berproses dan ada di IKN, PMM, KGP, PSP, dan PMO. Karena kenapa? Tidak ada pilihan lain kecuali Pak Kasek dan teman-teman setelah ditetapkan menjadi PSP untuk mengikuti alur yang ada. Kalau tidak, kemarin sudah disampaikan di rapor, bagi sekolah seperti yang Taupuku tidak pernah aktif, itu akan dihapus dari peserta PSP dan dana bos kinerja, termasuk yang didapatkan Bapak Kasek dan teman-teman di sini, itu akan diminta untuk dikembalikan. Ya, bisa dibayangkan kalau suatu ketika misalnya Ibu Lina dan teman-teman yang KGP tidak aktif, berbagi, berproses dan seterusnya, itu pokok-pokokan sertifikatnya sebagai KGP tidak dicabut. Nah, kira-kira begitu. Kalau begitu, memang bukan poin yang mencabut terkait dengan tadi dana bos, kinerja dan sertifikat tidak Bapak. Tapi poinnya adalah di ujung semua kebijakan bertransformasi ini, berubah ini, lebih ditujukan agar anak-anak saya dan Pak Mama didampingi sebaik-baiknya. Nah, lalu tidak karena disimpulkan bahwa pendampingan menggunakan kurikulum 13 sebelumnya tidak paripurna, tidak juga. Karena paripurna atau tidak paripurna Pak Mama yang lebih tahu, Pak Mama yang lebih ahli, yang paling tahu Pak Mama. Tapi poinnya buat saya dan teman-teman dari dinas, pasca rapor kemarin itu ada yang harus lakukan sekuat tenaga untuk Pak Mama. Termasuk Pak Kasek dan teman-teman, Ibu Lina, ada yang sekuat tenaga yang dilakukan di SMPI. Agar benar-benar nanti konsep berbagi, mandiri, dan berubah terkait dengan IKN, terkait dengan PSP itu boleh terjadi. Karena kalau tidak, maka menjadi tidak berguna berbulan-bulan Pak Kasek dan teman-teman didampingi oleh pelatih ahli, oleh apa lagi? Fasilitator. Fasilitator tidak akan ada guna. Itu yang kedua Bapak. Yang ketiga ini soal politik. Ya. Saya berharap betul Pak Kasek dan Pak Mama itu berbaginya ke kami, jangan berbaginya di tempat lain. Ya. Yang saya mau garis bawahi Pak Mama terkait dengan kata berbagi berhubungan dengan kurikulum merdeka tidak berhubungan dengan kurikulum merdeka, tapi lebih kepada kurang lebih 45 bulan terakhir itu saya dan teman-teman di dinas termasuk menghubungkan dengan pihak lain itu kami dimaki-maki. Ya kan ada guru P3K, ada guru yang ikut PPG, ya, dan ada yang dimutasi, ada yang begitu lalu justru mengadunya ke pihak lain. Dan pihak lain itu mesti pulang pengaduan Bapak Ibu guru itu lalu maki-maki saya. Ya. Saya tidak tahu apa salah saya dan teman-teman di dinas. Tapi poinnya menurut saya Bapak Mama lebih baik ke kami di dinas. Atau kalau tidak puas misalnya Bapak Mama musuhi atau bagaimana begitu, silahkan ke Pak Sekda, ke Wakil Bupati, ke Bupati lebih baik. Daripada justru mengatakan, iya kakak soal ini kepala dinas ini dia ngurus saudara perempuan yang ada dari kepala sekolah. Gitu. Ini kayak saya saja yang punya keluarga di daerah ini dan Pak Mama tidak punya. Nah, ini yang saya bilang justru Pak Mama berbaginya sama dengan pihak yang salah pula. Ya. Saya bilang ini ada di ruangan yang mengatakan itu tidak. Tapi itu bapak saya, yakin itu bapak ibu guru yang berbagi salah ke orang yang salah. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya saya sering bilang teman-teman di dinas itu, termasuk Pak Kasek kalau sering ke sana, justru kita habiskan waktu di antara kita. Ya. Itu cukup waktu sejatinya mengurus yang kurang lebih 20.000 sekian anak-anak kita yang ada di TK PAUD, ada di SD dan ada di SMP. Dan akibatnya apa? Akibatnya tadi yang tergambar waktu kami ikut rapat di Kupang. Kita semua merah. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan
Kalau terus kita berprosesnya justru berbagi ke orang yang salah, menjadi kami di dinas itu ke utara, ya toh, Bapak Mama ke selatan. Anak-anak kita ini ada di antara barat dan timur. Apa sudah yang terjadi? Ya, kalau begitu saya mengajak, kalau ada sesuatu yang Bapak Mama rasa, ya, kita secara bersama-sama lakukan atau tidak bersama-sama melakukan, ya, saya setuju Ibu Guru Agama ini dan teman-teman ke dinas. Ya. Saya lebih merasa terhormat Bapak Mama ini mendatangi kami daripada Bapak Mama yang lain itu justru datangnya mengambilnya ke pihak lain. Akibatnya itu akan ada dalam keluar karena Bang Bukan itu mungkin jawab karena jawabannya ada di atasan Bapak Mama, bukan ada di pihak lain yang karena narkoba, karena dan seterusnya itu justru tidak suka kami, tidak suka pemerintah maksud saya, tidak suka Bapak Mama. Yang ada itu adalah maki-maki jadinya. Ya. Karena tidak mungkin saya dan siapapun kami itu menjawab di media sosial, namanya juga media sosial itu dijawab apa. Nah begitu saya minta yang ketiga ini, kalau ada sesuatu yang Bapak Mama dalam petik rasa perlu kita bersama-sama perbaiki, mari. Ya, sampaikan kepada yang tepat dan kepada jalur yang benar, jangan yang lain. Ya, justru kalau sampaikan yang lain itu menjadi dia. Itu yang keempat. Lalu yang kelima sekaligus terakhir, Bapak Mama, apapun yang Bapak Mama lakukan yang mengarah kepada bertransformasi tadi yang dilakukan terkait dengan PSP, IKM, CPP, CPP dan PMO, saya berharap SMP 1, SMP Kristen Bedolo, SD yang sudah lolos. Ini PSP di seputaran Kota Batu di mana Pak? SMP 6. SD yang ada di SD maksudnya. Tidak ada ya? Toko yang berkaitan toko tadi sudah tanda merah. Ya. Maksud saya kenapa saya garis bawah ini? Kalau saya ada SD, kalau TK itu dari teori sudah. Ya, dan baik, ya, tinggal SD kita. Maksud saya kenapa secara khusus saya menyebut harus menjadi penjuru perubahan. Ya. Kenapa menjadi saya berharap SMP tadi dan TK, SD belum ada menjadi penjuru. Bapak Mama yang menjadi barometer di daerah ini terkait dengan kalau ngomong SMP negeri itu sama dengan SMP negeri 1 Papua. Ya. Sama dengan kalau ngomong SMP negeri, kalau ngomong SMP swasta itu sama dengan SMP Kristen Papua. Ya. Ngomong SD negeri mestinya itu kalau saya sudah lolos itu sama dengan SD negeri Victoria, sama dengan SD negeri Angkara, sama dengan agak jauh sedikit itu SD negeri penyelenggara sekolah modern Lusuma, sama dengan SD negeri agak jauh sedikit itu Wahibu. Tapi kan belum ada, maka saya berharap dua SMP ini negeri 1 Makul dan SMP Kristen Makul, lalu TK Lemedori dan TK Wahibu harus menjadi penjuru bertransformasi terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kurikulum, terkait dengan banyak hal, terkait dengan yang Bapak Mama akan workshopkan selama 2 hari ini, terkait dengan perangkat pembelajaran. Dan bisa itu terjadi kalau Bapak Mama sering berproses mengunjungi, membaca dan seterusnya akan PMM melalui ID kita semua. Ya. Saya meyakini Pak Kasek dan Bapak Mama, termasuk kami beberapa teman yang admin, operator dan sebagainya. Ya, hanya dengan cara itu. Dan saya garis bawahi sekali lagi, SMP 1 Makul jadi penjuru untuk SMP negeri. SMP Kristen Makul menjadi penjuru untuk SMP swasta. Rasanya itu Pak Kasek dan Pak Mama yang saya mau garis bawahi, yang pasti bisa saja mungkin tidak mengenal apa yang Pak Mama mau percakapan ke depan ini selama 2 hari. Tetapi poinnya buat saya hanya satu, yang ini saya berterima kasih banyak
Bapak Mama sudah ada pada jalur, hanya barangkali kami perlu ada di belakang Bapak Mama, menyediakan diri, menyediakan waktu, termasuk seperti sekarang ini. Ya, kepala sekolah bolak-balik, tetapi saya untuk memastikan saya benar-benar harus hadir. Ya, sampai tadi menunggu bulan. Gitu. Kalau gitu, Bapak Mama saya menaruh harapan akan ini agar sekurang-kurangnya itu ada perubahan di tingkat kita, dan perubahan itu dimulai oleh Bapak Mama yang ada di satuan pendidikan. Pak Kasih dan Bapak Mama itu yang ingin saya garis bawahi untuk kita semua. Kalau tidak mengenal terkait dengan 2 hari ini Bapak Mama workshop, saya mohon maaf. Nanti Ibu Lina akan paripurnakan. Karena apa yang kami percakapkan tadi di 3 pokja, di 5 pokja di Kupang itu Ibu Lina sudah dapatkan semua. Dan besok pun Ibu Lina dan teman-teman akan ikut lokakarya di Wisma selama kurang lebih 2 hari. 2 hari. Ya, Sabtu, Minggu. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan dan waktu bersama, dan atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Karena tadi diminta karena Ibu MC meminta untuk membuka. Seizin Tuhan yang Maha Kuasa dan di hadapan kita semua, workshop validasi perangkat pembelajaran SMP Negeri 1 sebagai sekolah PSE Jumat 14 Oktober 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi.